You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here. Shalom, kiranya damai sejahtera Allah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya saudara-saudara, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk saudara-saudara semua. Roma 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 5 berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati. Ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Begitu jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada perenungan dan pembacaan firman Tuhan yang kita telah baca bersama, saya mengangkat sebuah tema kecil yang melandasi perenungan kita pada saat ini, yaitu rahasia kematian. Rahasia kematian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, saudara-saudara, karena memang di dunia ini tidak ada lagi kehidupan yang kekal. Semua orang pasti akan mati, termasuk orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang mengasihi kita. Dan pada momen itu memang kadang membuat kita bersedih, dan kesedihan itu kadang membekas dan lama. Bahkan ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka tidak mampu memahami rahasia kematian itu. Dan itulah yang membuat peristiwa itu membekas dan sulit dilupakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kadang mempengaruhi hidup dan masa depan kita. Ketika kita bersedih, ketika kita berduka, ketika kita merasa kehilangan orang-orang yang begitu kita kasih di dalam hidup kita. Nah, anak-anak Tuhan harus memahami dengan persis soal rahasia kematian itu, agar mereka mampu
menghadapinya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena rahasia itu sudah Tuhan beritahu dengan jelas kepada kita lewat firman-Nya yang kita belajar, kita baca dan kita renungkan setiap hari. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 rahasia kematian dan sekaligus jaminan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kita orang-orang percaya. Mari kita mendengarkan dan menyimak baik-baik supaya kita boleh dapat mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita pada saat ini, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudariku sekalian. Yang pertama, kematian hanya momen sementara. Mari kita perhatikan Alkitab kita, dan dari pembacaan kita ini ada di dalam ayat yang ke-5 dan ke-7. Di situ sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya, karena mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, mari kita mengimani bahwa saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih, yang mati di dalam nama Tuhan Yesus, yang mati bersama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka juga akan dibangkitkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk pada poin yang kedua, yaitu janji tentang hidup yang kekal. Saudara-saudara bisa lihat pada ayat yang ke-8 dan ke-9 bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan akan hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Jadi kematian hanya sementara, bukan akhir dari hidup, karena kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah rahasia yang indah, saudara-saudara, yang kadang kita lupa saat kematian orang-orang yang kita kasih. Jadi saudara-saudara, jika kita mati bersama dengan Tuhan Yesus, kita mengimani kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Walaupun kita sudah mati, tapi hanya tubuh kita yang mati, tapi hidup kita, roh kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Poin yang ketiga, hidup dan mati bersama Tuhan. Ayat yang ke-10, situ sangat jelas. Saudara-saudara bisa baca dan memahami dan mengerti dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, di poin yang ketiga ini, kalau kita mati, artinya kita mati di dalam Tuhan, dan di dalam Dia ada kebangkitan. Kematiannya 1 kali untuk selama-lamanya sebagai jaminan. Sebaliknya, kalau kita hidup, kita juga harus hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup untuk kemuliaan namanya. Hidup bagi Allah itu hidup yang jadi berkat bagi semua, sesama kita dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan suka dari hidup kita yang diberkati. Saudara-saudara, penting untuk kita hayati, dan sekaligus ada inspirasi yang bisa kita dapat, yaitu bahwa ada jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang kita kasihi. Itu pasti bukan bohong, ya. Itu bukan bohong, saudara-saudara. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mati, pasti akan hidup, mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus.
Nah, kita bisa belajar semua yang baik dari mereka, semua perbuatan dan semua kasih sayang mereka yang sudah mereka perbuat, kita bisa belajar dari mereka. Tapi semua yang jahat, semua perbuatan-perbuatan yang jahat kita lupakan dan kita maafkan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kita menjalani hidup ini, kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan, Tuhan Yesus katakan, supaya iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak pudar, tetapi tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, supaya kelak ketika kita mati, kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kembali kepada Tuhan Yesus, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Dia ada hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.